Bapak Ibu semua, bertemu kembali di acara pelatihan pengimbasan AKM. Jadi hari ini kita akan melakukan pelatihan dan harapannya melalui informasi hari ini, Bapak Ibu juga nanti akan jadi lebih semangat untuk nanti mengikuti AKM. Nah, kita akan langsung mulai acaranya supaya lebih banyak berkatnya dan apa yang kita pelajari ini juga berguna untuk nanti bukan hanya untuk Bapak Ibu tapi untuk anak-anak. Jadi kita juga akan meminta berkat dari Tuhan. Nah, untuk memulai doa pada sebelum kita mulai pelatihan ini, saya meminta bantuan kepada rekan saya, Ibu Lucia Anita untuk bisa untuk memimpin doa awal. Dipersilakan kepada Ibu Uci. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelatihan AKM ini, marilah kita berdoa. Doa akan saya bawakan secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami masih diberikan kesempatan berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti pelatihan pengimbasan AKM. Semoga apa yang akan kami terima dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih ya Bu Uci. Jadi harapannya tadi sesuai dengan doanya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kami tentang AKM. Jadi kita juga ketika nanti akan mendampingi siswa untuk AKM ini juga kita sudah tahu bekalnya seperti apa. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi kita akan langsung mulai untuk pelatihan dari pengimbasan AKM. Jadi saya akan coba share screen. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya dan beberapa rekan akan melakukan pengimbasan AKM bersama guru-guru SMP Talenta yang hebat ya, seperti itu biasanya moto kita, guru SMP Talenta yang hebat, dan semoga dengan pengimbasan ini kita benar-benar menjadi guru talenta yang semakin hebat. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan pengimbasan. Adapun pemateri untuk pengimbasan hari ini adalah kami dari rekan Bapak Ibu guru yang sudah selesai melakukan pelatihan BIMTEK AKM di angkatan kedua, yaitu yang pertama adalah Bu Sisilia Simanto SPMKOM, kemudian Bu Lucia Anita SPD, Bu Arisia Mimunis SSI, dan saya sendiri Lastri Putri Smoli SPD. Kami berharap setelah pembahasan ini Bapak Ibu semakin termotivasi dan Bapak Ibu tidak bingung lagi ketika Bapak Ibu nanti harus mengikuti BIMTEK AKM di angkatan selanjutnya. Jadi kita akan langsung mulai pengimbasan AKM di hari ini. Yang pertama, ini Bapak Ibu, kenapa harus AKM? Ya, dan kenapa itu harus bergulir di tahun ini? Jadi dasarnya sebenarnya AKM itu berdasar dari awalnya dari sini Bapak Ibu, dari PISA, dari Program for International Student Assessment. Jadi PISA ini sebenarnya adalah suatu program yang dilakukan secara internasional dan itu dalam jangka waktu durasinya adalah 3 tahun sekali. Lalu kenapa harus ada AKM? Jadi awal dasarnya ternyata hasil PISA Indonesia, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ya, Bapak Ibu perhatikan di sini, ternyata hasil PISA Indonesia tahun 2018 itu turun. Dibandingkan 3 tahun sebelumnya itu adalah 2015 turun. Lalu apa yang dinilai di PISA? Dinilai itu adalah membaca, sains, dan matematika. Ya, ini ternyata turun. Perlu adanya suatu perbaikan mutu. Makanya diambillah AKM ini. Dengan dasarnya adalah memperbaiki mutu pendidikan Indonesia dengan kata kuncinya adalah literasi membaca dan numerik atau matematika. Makanya dengan adanya AKM ini, harapannya adalah PISA-PISA selanjutnya mutu pendidikan Indonesia itu semakin terlihat menaik. Nah, nanti AKM-nya seperti apa, asesmen nasional seperti apa, itu juga nanti akan dibahas oleh rekan-rekan saya yang berikutnya. Jadi, supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi AKM itu seperti apa, asesmen nasional itu seperti apa, jadi saya akan memberikan waktu, silakan kepada Ibu Sisil untuk dapat melanjutkan pembahasan berikutnya dalam mengenai manfaat AKM. Silakan Ibu Sisil. Ya, terima kasih Bu Ri buat kesempatan ini. Teman-teman, pada sesi ini saya coba bersharing kepada teman-teman apa yang kemarin kita dapat juga dari BIMTEK yang telah kami lakukan tentang manfaat AKM. Jadi pemerintah khususnya kita dalam bidang pendidikan menekankan akan perbedaan dari UNBK ke AKM. Karena dinilai AKM memiliki gambaran pemetaan sekolah yang lebih
menyeluruh ya, nggak semata-mata pada testing UNBK, tapi lebih ke menyeluruh karena memberikan potret kualitas dari pembelajaran. Ya, kenapa menjadikan kualitas pembelajaran? Karena AKM yang akan dilakukan segera, mungkin kurang lebih bulan Maret, siswa yang diambilnya random ya, dipilih dari Dapodik ya, di random sejumlah kurang lebih 45 orang, random sehingga memberikan potret kualitas pembelajaran. Nah, nanti bentuk-bentuk soalnya juga nggak cuma hanya PG, tapi ada PG, ada majemuk ya, dan beberapa macam-macam. Jadi tidak hanya terpaku pada satu model, tapi banyak sehingga bisa memberikan umpan balik peningkatan kualitas. Siswa diajak untuk membaca, siswa diajak untuk menganalisa, ya, dan juga Bapak Ibu seperti tadi saya katakan menjadi potret ternyata bukan hanya siswa yang nanti akan dites AKM, tetapi kita dan kepala sekolah semua akan diujikan AKM-nya sehingga betul-betul memberikan gambaran yang menyeluruh. Ya. Jadi Bapak Ibu ini penting banget kita harus mengenal manfaat dari AKM ini. Karena semakin mengenal, kita semakin bisa mendalami, kita semakin bisa mengerjakannya dengan lebih baik. Ya. Karena ya seperti tertuliskan di gambar di layar yang saya dapatkan dari BIMTEK ini, manfaat AKM, potretnya tergambarkan, bagaimana siswa membacanya literasi, bagaimana siswa memahami tentang numerisasinya, dan juga survei karakter. Nah, survei karakter ini juga menjadi suatu betul-betul pemotretan dari pribadi-pribadi dari setiap siswa dan guru-guru. Ya. Dari itu akan memberikan umpan balik bagaimana meningkatkannya. Dasar penyusunan programnya terstruktur sehingga menjadikan kualitas pembelajaran. Nanti memang seperti yang tadi Bu Uli katakan, tujuan dari manfaatnya ujungnya adalah meningkatkan nilai di PISA tadi, tapi bukan semata-mata hanya PISA tadi, tapi ujung semuanya itu adalah meningkatkan life skill, meningkatkan kualitas dari semua pendidikan di Indonesia. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tidak panjang lebar. Saya harap ini betul-betul manfaat yang sangat berguna. Nanti akan kita lihat lagi perbedaannya dari UNBK yang akan disampaikan oleh rekan teman kami, Bu Lucia. Sebelumnya, Bu Uli, mohon maaf saya lupa sedikit. Sebelumnya ya ini tadi ya saya sampaikan menjadi kepeserta awal, jadi peserta keseluruhan. Ya, ini hasilnya. Silakan Bu Uci. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan AKM dan ujian nasional ya. Mungkin beberapa dari kita gitu ya masih bingung juga gitu ya. Sebenarnya AKM sama ujian nasional itu seperti apa perbedaannya. Terus mungkin ada pertanyaan juga, berarti kalau ada AKM seperti ujian nasional atau sekolah itu pasti dihapuskan. Nah, untuk di sini Bapak Ibu harus nanti akan mempelajarinya atau akan mengetahuinya bahwa AKM itu tidak akan menggantikan yang seperti ujian nasional. Jadi seperti atau ujian sekolah. Jadi nanti di tingkat akhir pun ujian sekolah juga tetap dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya dari tujuan pelaksanaan seperti yang sudah dikatakan disampaikan oleh Bu Sisil tadi, bahwa tujuan pelaksanaan kalau asesmen nasional atau AKM ini untuk ujungnya adalah untuk mengevaluasi mutu atau kualitas dari sekolah. Nah, sedangkan untuk ujian nasional itu hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Nah, untuk jenjangnya kalau asesmen nasional ini itu diperuntukkan dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, kemudian ada program kesetaraan, jenjang dan SMA dan SMK saja. Jadi untuk asesmen nasional itu dari tingkat SD itu sudah mulai diterapkan. Kemudian untuk levelnya, untuk asesmen nasional itu dimulai dari kelas 5, 8, dan 11. Nah, mengapa seperti itu Bapak Ibu? Karena nantinya biar bisa dilakukan yang namanya evaluasi pembelajaran yang lebih kalau misalnya ada kekurangan dalam pembelajaran bisa dimaksimalkan lagi, masih ada waktu untuk perbaikannya.
Nah, sedangkan kalau untuk ujian nasional itu hanya untuk kelas-kelas di jenjang untuk kelas 9 atau kelas 12 seperti itu. Nah, untuk subjeknya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sisil bahwa subjek siswanya kalau untuk asesmen nasional itu dilakukan secara survei atau siswa dipilih secara acak. Untuk mengikuti asesmen nasional yang diambil dari data Dapodik, sedangkan untuk ujian nasional itu dilakukan oleh semua siswa yang mengikuti ujian nasional. Mungkin dari tabel ini mungkin sedikit Bapak Ibu sudah sedikit memahami perbedaan dari asesmen nasional dengan ujian nasional. Nanti diharapkan Bapak Ibu pada waktu nanti mengikuti pelatihan AKM, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan yang lebih lagi mengenai perbedaan AKM dan ujian nasional. Oke, silakan boleh di next. Oke, untuk model soalnya kalau di asesmen nasional ini lebih bervariasi. Nah, mulai dari ada PG, ada PGK, menjodohkan, isian, dan urean. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya mengalami atau pernah punya pengalaman pada waktu kita belajar untuk melihat soal-soal AKM itu seperti apa. Nah, untuk ujian nasional itu hanya untuk pilihan ganda dan isian singkat. Jadi dari segi soal saja, model soal saja sudah sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian untuk sasaran penilaiannya, untuk Bu Uci, ke mute. Sorry. Tadi Silakan. Oke. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, untuk sasaran penilaian asesmen nasional di sini, ini kompetensinya adalah untuk literasi, kemudian numerasi dan karakter. Nah, yang nantinya untuk mengukur mutu dan kualitas ya, untuk mendukung satuan pendidikan yang lebih baik. Kemudian kalau untuk ujian nasional itu hanya untuk penguasaan terhadap mata pelajaran. Mungkin selama ini juga kalau misalnya ujian nasional anak-anak atau bahkan kita berpikir hanya pelajaran tertentu saja yang penting gitu ya. Nah, kalau untuk asesmen nasional itu kita diajak untuk lebih banyak membaca gitu ya, untuk menganalisis soal-soal seperti itu. Kemudian untuk metode penilaiannya juga berbeda. Kalau untuk asesmen nasional dengan ujian nasional itu pertanyaannya berbeda, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dalam pelatihan AKM yang akan Bapak Ibu ikuti. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Uci. Nah, ini nih mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ada perbedaannya sekarang, tadi sudah tahu manfaatnya, sekarang sudah tahu perbedaannya dengan UN. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu dan ini juga mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana cara daftarnya dan kalau misalkan udah daftar harus bagaimana? Nah, ini yang akan disampaikan selanjutnya oleh rekan kita, Ibu Ami. Ya, kepada Ibu Ami, saya akan persilakan. Ibu Ami, apakah akan share screen sendiri ataukah mau dari sini saja? Dari Bu Uli aja, Bu. Dari sini aja. Terima kasih. Ya, silakan. Iya, Saya akan coba. Terima kasih, Bu Uli. Yuk. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya mau mencoba mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti BIMTEK dari AKM. Ya, jadi awalnya BIMTEK AKM ini kita akan mendaftarkan di Guru Belajar Kemendikbud.go.id. Ya, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan, Bapak Ibu. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada AKM, lalu pendidikan inklusif dan dari pandemi COVID-19. Nah, untuk yang sekarang ini yang dibuka itu adalah yang sesi asesmen kompetisi minimum gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ke sini. Nanti setelah itu nanti kita bisa daftar. Boleh di next Bu Uli? Ya. Ya, terima kasih. Nah, nanti mendaftarnya itu Bapak Ibu akan mempergunakan email dari UKG. Makanya kemarin mungkin Bu Sisil mengingatkan juga kepada teman-teman untuk mendaftarkan email UKG-nya ya, karena ini yang dipakai Bapak Ibu email UKG dan passwordnya itu yang dipergunakan ya. Jadi nanti setelah kita mengakses tadi ke Guru Belajar, nanti akan keluar ini ya untuk memasukkan emailnya. Nanti akan keluar lagi pilihannya di next Guli.
Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah mengambil contoh punya saya setelah saya tadi masuk di yang guru belajar memasukkan email UKG-nya, nanti akan terdapat pilihan seperti ini. Nah, untuk saat ini memang yang ada itu hanya yang seri asesmen kompetensi minimum. Ya, sebenarnya mungkin kemarin-kemarin yang masa pandemi COVID ada ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma karena kita sedang mempelajari AKM gitu, jadi kita mendaftarnya ke yang AKM. Nah, nanti tinggal dipilih Bapak Ibu, ada yang asesmen kompetensi minimum. Nah, diklik selengkapnya. Nah, nanti setelah itu, ya bisa di next dulu. Nah, ada pilihan kelasnya. Nah, kemarin kan Bapak Ibu takut ya, aduh gimana ini angkatannya. Ternyata angkatannya masih banyak Bapak Ibu, masih angkatan 11. Dan saya tahu juga angkatan 3 itu baru saja dimulai, jadi mungkin Bapak Ibu bisa masuk mulai di angkatan 4 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya penjadwalan ini kenapa dikasih banyak angkatannya? Karena pilihannya itu didasarkan kepada kapan sih Bapak Ibu punya waktu sebenarnya itu ya. Karena memang ya seperti sudah dikasih tahu tadi, kita butuh membaca gitu seri-seri dari AKM ini ya, isinya apa aja. Karena kita benar-benar belajar apa sih itu AKM dan apa itu asesmen nasional gitu. Nah, silakan Bapak Ibu memilih salah satu dari jadwal yang ada, disesuaikan kapan Bapak Ibu punya waktu gitu, Bapak Ibu ya. Boleh di next Bu Uli? Nah, ini contohnya salah satunya. Jika Bapak Ibu sudah mendaftar di angkatan tertentu, contohnya di sini ada di angkatan 3. Nah, angkatan 3 ini kan sekarang sedang berlangsung ya. Nah, ini adalah nanti munculnya seperti ini. Kalau misalnya di sini, kebetulan ini saya waktu itu nge-screenshotnya itu belum dimulai angkatan 3-nya, gitu ya. Ini jadwalnya seperti ini dan bisa masih diubah Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu berubah pikiran, aduh saya nggak mau misalnya angkatan 4, mau berubah ke angkatan 5 silahkan gitu. Ini masih bisa diubah jadwalnya, disesuaikan sekali lagi kapan Bapak sama Ibu punya waktu lebih gitu untuk belajar asesmen. Tuh, boleh di next boleh? Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil jika kita sudah selesai untuk yang namanya mempelajari asesmen kompetisi gitu ya, kompetensi untuk minimum SMP. Nah, nanti Bapak Ibu saya mengingatkan Bapak Ibu akan lebih baik jika Bapak Ibu bergabung di Telegramnya ya. Ini juga gitu Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegramnya dan bisa cari tahu gitu teman-teman ada kendala apa. Ternyata kan kebanyakan kemarin waktu saya di angkatan 2 itu banyak sekali guru-guru yang tingkat keberhasilannya cuma 95% dan itu Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus gitu. Kenapa? Karena pada saat ada tes akhir itu mereka nilainya di bawah 70. Setelah itu mereka sudah mencoba 3 kali ya. Jadi untuk ujian akhir ini Bapak Ibu saya mengingatkan cuma bisa 3 kali dan nilainya harus di atas 70 gitu, baru bisa lulus. Nah, jadi tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu gitu. Dan saya juga mengingatkan bahwa angkatan 11 itu terakhir di bulan Februari ya Bu ya, kalau tidak salah ya tanggal 27. 23 sampai 27. Tanggal 23 sampai 27 gitu. Jadi Bapak Ibu cuma bisa sampai bulan Februari. Jadi saya harap bisa cepat-cepat bergabung gitu di AKM karena kita benar-benar belajar apa sih itu AKM gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya AKM itu apa gitu. Jadi kita bisa menerangkan ke anak. Dan ternyata gitu Bapak Ibu, di sini setelah saya baca-baca AKM itu ujiannya bukan cuma buat anak-anak, ternyata buat guru juga dan kepala sekolah pun ikut gitu. Jadi jangan berpikir, oh anak-anak doang yang AKM dipilih. Ternyata tidak Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu guru juga dan kepala sekolah juga harus ikut ujian AKM. Kenapa? Karena ini memperbaiki mutu dari pembelajaran atau pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah kita ini gitu Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit sharing dari saya Bu Li. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk yuk ikutan AKM bareng-bareng gitu. Kalau saya sih lebih enak punya teman bareng-bareng yang satu angkatan gitu dan satu sekolah. Kenapa? Karena kita bisa sharing.
oh ternyata AKM itu seperti ini, dan mungkin dikala kita baca ada yang kelewat, teman kita bisa, ini loh ada loh di bagian sebelah sini bacanya gitu. Karena lumayan Bapak Ibu untuk yang SMP sendiri itu ada 45 kegiatan dengan bacaan lumayan agak sedikit panjang. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih Bu Li. Nah, sarannya adalah mungkin Bapak Ibu jangan sampai mengambil angkatan 11, karena kalau nanti Bapak Ibu ambil sampai angkatan 11, Bapak Ibu akan kebingungan nanti untuk pengimbasan. Nah, mungkin akan lebih baik apabila Bapak Ibu maksimal mengambil sampai yang angkatan 10 saja. Dan seperti tadi kata Ibu Ami, akan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu mencari teman, supaya ketika nanti Bapak Ibu ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, ada teman untuk saling berbagi kebingungan ya. Oke, jadi sarannya adalah mungkin Bapak Ibu bisa mulai mengikuti dari angkatan 4 sampai ke angkatan 10 ya. Tapi saya rasa karena tadi juga kita sudah sepakat, Pak Yaya juga sudah menyampaikan kemungkinan akan ada mungkin pelatihan AKM, akan lebih baik kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengambil angkatan-angkatan yang di bulan Januari ini ya, supaya nanti kalau misalkan kita ada pelatihan AKM yang lebih lagi, kita sudah punya dasar ilmunya. Jadi semua sudah punya dasar ilmunya, jadi nanti pelatihannya kalaupun ada tambahan dari sekolah itu nanti akan jadi lebih baik. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa mulai mendaftar. Berarti mulai mendaftarnya mulai di angkatan keempat ya, karena angkatan ketiga sudah mulai berjalan. Itu dia. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, aduh tadi apa ya kesimpulan? Bapak Ibu tidak usah bingung, karena sebentar kita akan melihat ada suatu video, durasinya sebentar, hanya sekitar 3 menit, supaya Bapak Ibu lebih semangat lagi. Apa ya tadi AKM? Aduh saya tadi ada yang kelewat pembahasannya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa untuk melihat tayangan ya. Ini adalah tentang AKM. Jadi Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0, orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri AKM. Tahap 1, BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2, pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan.
Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar! Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya. Kami dari tim pengimbas kami bersyukur Bapak Ibu bisa hadir di Zoom ini, dan kami berharap untuk Bapak Ibu juga bisa untuk ikut di BIMTEK AKM. Ya, jadi kita akan menutup kegiatan hari ini dan kita akan menutup dengan doa. Ya, kepada Ibu Sisil, saya persilakan waktunya. Terima kasih. Silakan Ibu Sisil. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bu Olis semuanya. Kita telah menyelesaikan sesi pengibasan. Diharapkan sesi ini bisa memberikan setidaknya gambaran untuk Bapak Ibu mau mengikuti BIMTEK AKM untuk gambaran lebih dalam lagi manfaatnya dirasakan oleh kita semua untuk anak didik kita dan juga sekolah talenta. Doa izinkan saya untuk pimpin dalam agama. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih dan syukur padamu. Kau izinkan kami boleh berkumpul menggunakan Zoom meeting ini untuk memberikan gambaran dan mengajak teman-teman untuk mengikuti AKM BIMTEK AKM ini. Kiranya hasil dari BIMTEK nanti akan memberikan manfaat yang terbaik untuk anak didik kami dan kami semua. Berkat-Mu kami mohonkan untuk kami semua sehingga kami bisa menjalankannya dengan baik. Doa yang tidak sempurna ini kita lengkapi dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi di dalam surga. Pada hari ini dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni bersalah kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sisil, dan itulah akhir dari pelatihan pengimbasan AKM bersama guru SMP Talenta hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu justru membuat Bapak Ibu jadi semakin ingin untuk belajar melewati BIMTEK AKM. Terima kasih Bapak Ibu, jadi kita akan akhiri meet ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Terima kasih semuanya. Fotonya ya. Iya, di-share. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Bye-bye guys. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.